Perkenalkan, nama saya Simpson Salim, NIM 21104173552, kelas M2, mata kuliah Supply Chain Management, dosen Pak Adi Mursalim, SEMM. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS Supply Chain Management. Yang pertama, pertanyaan bagian A terkait teori Supply Chain Management. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Supply Chain Management atau yang biasa disebut dengan rantai pasok adalah pengelolaan alur barang atau jasa yang mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi hingga nantinya diterima oleh konsumen. Kemudian pertanyaan kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Yang pertama, saya akan melakukan perencanaan terkait apa permintaan konsumen, sehingga nantinya saya dapat menentukan berapa banyak pesanan yang dipesan oleh konsumen setiap minggu atau bulannya, sehingga saya dapat menentukan terkait stok persediaan bahan mentah yang akan digunakan untuk pembuatan makanan ataupun minuman. Yang kedua, saya akan melakukan perencanaan proses produksi, memastikan barang mentah yang diolah menjadi barang jadi melalui proses yang baik, sehingga standar produk ketika disajikan di depan konsumen dapat terjaga cita rasanya. Yang terakhir, saya akan merencanakan proses pengantaran, karena bisnis restoran tentunya produk dapat dipesan oleh konsumen secara online dan diantar ke tempat konsumen tersebut. Saya akan merencanakan terkait biaya modal transportasi yang nantinya akan digunakan untuk mengirim produk ke tempat konsumen. Lalu, kemudian pertanyaan yang ketiga, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Menurut saya, supply chain management tentunya sangat penting bagi Universitas Pancabakti. Dan cara Universitas Pancabakti menerapkan sistem supply chain management yaitu dengan cara pengelolaan SDM dan pengorganisasian. Universitas tentunya memiliki SDM yang berkualitas, sehingga universitas memiliki banyak dosen yang memiliki gelar tinggi dan pengalaman mengajar yang tidak diragukan lagi. Hal ini tentunya juga dapat menarik minat para calon mahasiswa untuk berkuliah di Universitas Pancabakti. Kemudian pertanyaan keempat, jawablah 4 pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Pertanyaan yang pertama, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasok di wilayah pasar Asia Tenggara? Ada beberapa tantangan dan peluang, diantaranya meningkatnya persaingan dalam penjualan. Yang kedua, harapan pengiriman di hari yang sama. Yang ketiga, bebasnya biaya pengiriman. Dan yang terakhir, tuntutan transportasi yang lebih besar. Pertanyaan yang kedua, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Itu karena besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal inilah yang membuat perlu dilakukan otomatisasi dalam supply chain. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Dampaknya adalah dapat membantu supply chain di setiap tahapan proses, dari mulai perencanaan rute yang dioptimalkan, pengemasan
3 dimensi, pengoptimalan penjualan, hingga pelacakan armada secara real time. Kemudian pertanyaan keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Tentu saja, otomatisasi dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Hal ini dapat terjadi karena bisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar. Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri, dan solusi teknologinya harus ramah. Integrasi untuk kelancaran transisi platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dengan batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Selanjutnya pertanyaan kelima, silahkan tonton video supply chain di Instagram Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai supply chain manajemen menurut pembicara di ketiga video tersebut. Video yang pertama menjelaskan teori mengenai rantai pasok yang sederhana. Sedangkan video yang kedua menjelaskan teori tata cara perhitungan dan bagaimana cara mengukur suatu kinerja dari rantai pasok. Teknik analisis supply chain, pengukuran kinerja supply chain atau rantai pasok. Dan yang video yang ketiga menjelaskan teori tentang supply chain. Kemudian pertanyaan bagian B. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Video yang pertama menjelaskan topik mengenai pengantar supply chain sederhana, yaitu cara sederhana mempelajari manajemen rantai pasok. Sedangkan video yang kedua menjelaskan topik tentang analisis supply chain dan penilaian kinerja supply chain atau rantai pasok. Dan video yang ketiga menjelaskan topik supply chain strategi dan performa, yaitu mengenai pentingnya supply chain dan strategi, karakteristik produk, dan pilihan strategi. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Video pertama oleh pembicara Okri Muhammad Firdaus. Video yang kedua oleh pembicara dari channel Terus Belajar. Sedangkan video ketiga oleh pembicara Nyoman Pujawan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Video pertama menjelaskan bagaimana cara sederhana untuk mempelajari manajemen rantai pasok, yaitu bagaimana konsumen dapat menikmati produk yang dibuat oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan melakukan proses produksi. Pada video pertama, hal ini dijelaskan secara sederhana. Video yang kedua menjelaskan tentang analisis supply chain, yaitu tentang bagaimana mengukur suatu kinerja jaringan rantai pasok. Video yang ketiga menjelaskan bagaimana tantangan bagi perusahaan dalam mengelola supply chain, juga bagaimana perusahaan dapat bersaing di pasar. Video yang ketiga juga menjelaskan bagaimana perusahaan harus memiliki diferensiasi atau cara untuk tetap eksis. Pertanyaan keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas? Manfaatnya yang saya peroleh adalah saya dapat mengetahui proses dari rantai pasok yang diterapkan oleh perusahaan. Saya juga dapat mempelajari bagaimana perusahaan memproduksi barang sehingga barang tersebut sampai ke tangan para konsumen. Lalu pertanyaan bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah supply chain management.
Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan diantaranya saya berkomentar pada video yang ada di Instagram Bapak mengenai supply chain management. Saya juga membuat video record atas tugas supply chain management yang Bapak berikan. Sekian jawaban UAS yang dapat saya jawab. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.